Kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, pada Sabtu 25 September 2021, 13 orang staf DAI TV mengunjungi Panti Werda Budi Mulia 3 di wilayah Jakarta Selatan. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk misi cinta kasih bagi para lansia yang terlantar yang ditampung oleh Dinas Sosial DKI Jakarta. Halo pemirsa, hari ini kami mendatangi salah satu panti werda yang ada di Jakarta Selatan. Nah, sebagai seorang jurnalis DAI TV, kami tidak hanya memberitakan kebaikan, tetapi pada kesempatan tertentu kami juga ikut untuk terjun langsung merasakan, berinteraksi dengan para pengguna bantuan kami. Nah, seperti apa kegiatan interaksi kami hari ini? Yuk ikuti kami. Kedatangan kami, 13 staf DAI TV ke Panti Werda Budi Mulia, Jakarta Selatan ini adalah membawa misi cinta kasih bagi para lansia terlantar yang ditampung oleh Dinas Sosial DKI Jakarta. Kami datang membawa 4.000 lembar masker, 370 botol minyak kayu putih, 20 dus mie DAI, dan 380 kotak makanan yang akan dibagikan kepada 350 lansia. Tak kami sangka, kegiatan pandemi turut berimbas kepada keadaan lansia. Karena sejak 2 tahun belakangan, Panti Werda ini sepi dari kegiatan kunjungan masyarakat. Bahkan dalam 1 bulan hampir tidak ada kelompok CSR dan kegiatan bakti sosial dari masyarakat. Untuk menghilangkan kebosanan, petugas Panti Werda diberdayakan memfasilitasi semua kegiatan lansia di panti, dari kegiatan bimbingan rohani, kegiatan olahraga, hingga kegiatan hiburan. Mereka biasanya kalau tidak pandemi, seminggu atau 2 minggu sekali sering mendapat kunjungan dari komunitas-komunitas. Ya, setelah pandemi hilang sama sekali. Nah, itu yang nenek kakek rindukan, ya. Karena dengan kunjungan-kunjungan itu kan mereka merasa bahagia, ya. Tinggal bahagia itu akhirnya akan memperpanjang umur mereka. Itu salah satunya. Itu juga sebagai obat mereka merasa diakui. Terima kasih banget ya, Bunda Suci ini sudah kesekian kalinya ya merangkul nenek kakek kami WSTW Budi Mulia 3 ya, dan saat ini karena pandemi datang ke panti ya. Kita merasa senang sekali karena keberadaan nenek kakek masih selalu diperhitungkan nih sama Bunda Suci, apalagi diberikan masker, ditambahkan dengan minyak kayu putih ya, insya Allah akan bermanfaat buat nenek kakek. Oleh petugas panti, kami dibawa mengunjungi 16 kamar panti yang dihuni 10 hingga 20 lansia yang dibagi dalam 2 kondisi, kondisi renta, kondisi setengah renta, dan kondisi mandiri. Nah pemirsa, tadi kita sudah ke Wisma Mandiri. Nah sekarang kita ada di sebelah Wisma Observasi namanya. Nah bersama saya ada pendamping dari Wisma Observasi dengan Mas Daus. Halo, apa kabar Mas Daus? Baik, Pak. Nah boleh diceritakan kenapa ada Wisma Observasi? Oh, jadi Wisma ini ada diperuntukkan untuk nenek-nenek yang kena menjiwa. Dan mereka ini jika ditaruh di kamar yang mandiri takut mengganggu yang lainnya, Mas. Kayak mandi susah, juga suka tetek sendiri kayak gitu, suka keliling gitu. Makanya mereka ditempatkan di sini. Nah, kira-kira bantuan seperti apa yang mereka butuhkan di sini? Bantuan seperti lebih tepatnya ke moral sih, Mas. Kayak lebih perhatian, lebih seperti dibuat ke orang tua sendiri, karena mereka kan mungkin masalahnya kelam. Jadi kita sebagai anak aja. Nah, dengan interaksi seperti ini, terutama kan di masa pandemi, mungkin kunjungan ini akan membantu. Ya betul, karena nenek itu bilang jika kita dengar musik mereka pasti keluar jauh sih, Mas. Jadi mereka senang juga ada tamu gitu. Jadi karena pandemi ini ya mungkin mereka merasa kehiburan aja yang datang ke sini. Baik, selanjutnya Mas Daus, kita akan ke mana? Ke Wisma Mandiri belakang. Oke, ini juga ya,
Dari kunjungan ini, setiap staf DAI-TV merasa tersentuh dapat mengisi kekosongan hati lansia yang sangat membutuhkan perhatian. Novi Permatasari, Rizky Adrian, DAI-TV. Pemirsa, sejalan dengan menurunnya angka positivity rate nasional, pemerintah memberikan pelonggaran terhadap sejumlah aturan. Salah satunya dengan diberlakukannya kegiatan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan adanya penyebaran COVID-19 yang dikhawatirkan berdampak buruk pada kesehatan siswa dan guru. Menurunnya angka kasus COVID-19 yang diikuti dengan beberapa aturan pembatasan masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia juga dilanjutkan dengan dibukanya sekolah tatap muka secara terbatas. Meski disambut antusias yang besar dari para guru dan siswa, namun beberapa hari terakhir ditemukan klaster baru yang diakibatkan oleh PTM terbatas. Melihat hal tersebut, beberapa sekolah akhirnya menghentikan PTM terbatas untuk mengendalikan transmisi yang terjadi di lingkungan tersebut. Namun menurut Persatuan Guru Republik Indonesia, sekolah tidak bisa tutup 100% dan pelaksanaan PTM terbatas masih bisa dilanjutkan dengan meningkatkan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan. Ya, untuk membahas lebih lanjut evaluasi pembelajaran tatap muka yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 minggu. Apakah efektif atau malah menjadi klaster baru dan penyebaran COVID-19 pada anak-anak? Kita akan membahas persoalan ini bersama dengan Profesor Supardi Uki Sajiman, selaku Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Supardi, apa kabar Pak? Pak Supardi, audionya mungkin masih belum dinyalakan, bisa ditekan tombol join audionya, Pak Supardi. Oh iya, baik, terima kasih. Selamat pagi. Baik. Alhamdulillah sehat-sehat, Pak Andre. Baik, kita langsung saja berdiskusi mengenai tema yang menarik ini, Pak, yaitu tentang PTM terbatas yang sudah dilakukan di sekolah selama kurang lebih 4 minggu. Nah, Pak, belum lama ini juga sudah ditemukan klaster baru di sekolah, kurang lebih ada 1000-an kasus. Saya bacakan sebentar. Datanya itu dari Kemendikbudristek, yaitu ada 1.296 kasus di sekolah. Kemudian SD menjadi klaster yang tertinggi kasusnya, yaitu 500. Kemudian disusul dengan PAUD ada 251 kasus. Bagaimana Pak Supardi melihat angka-angka ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi angka-angka itu juga pertama ya konsekuensi itu memang ada. Tapi angka itu juga perlu divalidasi. Yang pertama bukan kita menyangkal atau menolak angka itu. Karena ada misalnya di Jawa Tengah juga itu sebagai Pak Gubernur Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa yang dimaksud di situ misalnya klaster baru ada yang di daerah Banjarnegara kalau nggak salah atau mana saya lupa itu. Itu sebetulnya bukan klaster baru dan di daerah itu memang belum dibuka PTM. Hanya dalam rangka persiapan untuk PTM terbatas, kemudian sekolah melakukan pressure. Jadi sebelum anak-anak masuk sekolah dan guru masuk sekolah, itu guru dan anak-anak di-pressure dulu, di-swab. Nah ternyata diperoleh indikasi beberapa siswa terpapar COVID gitu. Itu ada. Jadi artinya itu bahkan bukan karena temuan PTM, temuan sebelum PTM. Nah karena memang yang kita harapkan bahwa ya PTM ini kan dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan dan bicara protokol kesehatan tidak hanya dalam proses tapi juga praknya gitu. Artinya kan sebelum dilakukan protokol kesehatan harus kita cek dulu kondisi anak-anaknya semuanya negatif dari COVID-19 atau enggak gitu kan gitu. Baru setelah itu kita jaga prosesnya gitu kan. Dan guru sedapat mungkin dan juga siswa sudah divaksin semua. Itu kan praknya maksud saya. Itu juga cukup besar artinya data itu. Jadi dan data angka itu memang benar ada angka, tapi sebetulnya bukan menampik artinya persoalan COVID, tapi artinya kan kadang-kadang kita ini membuat berita itu kan ya tergantung angle-nya, sudut pandangnya. Ingin melihat yang mana. Kalau ingin lihat proporsional sebetulnya angka 1000 itu ditinjau dari berapa ratus ribu sekolah gitu. Sehingga kalau lihat di persentase itu kan dari Kemendikbud juga itu tidak sampai saya lupa itu tidak sampai kalau sekitar 5%-an atau berapa tidak sampai kalau nggak salah ya. Itu dari sisi itu.
Jadi kalau menanggapi angka itu kira-kira begitu. Yang pertama bahwa angka itu, saya ulang lagi, itu tidak semuanya merupakan temuan klaster setelah PTM dibuka, tetapi juga sebagian, sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Tengah, itu adalah sebagian justru karena hasil tracer sebelum pembukaan PTM. Yang kedua juga kita lihat secara proporsional. Nah kalau kondisinya di siswa SD, nah ini ya inilah salah satu tantangan, artinya memang mayoritas SD. Karena kenapa demikian? Karena jumlah sekolah kita memang yang paling banyak SD. Nah itu juga gitu maksud saya di SD. Itu Pak Andri. Baik, jadi ini ada misinformasi sedikit ya mengenai temuan klaster baru di sekolah. Ternyata sebetulnya sebelum Ya, PTM dibuka ini sudah ada ya temuan di sekolah ya, sebelum iya, PTM iya, berlangsung. iya. Jadi sebelum diterapkan ketemu ada yang terpapar kira gitu. Jadi PTM-nya belum dipraktekkan. Baik, lalu agar benar-benar PTM terbatas ini bisa terhindar dari penularan COVID-19, apakah perlu dibuat sebuah tim atau sebuah kru yang benar-benar menangani ketika nanti ada terjadi klaster COVID-19 di sekolah yang terintegrasi langsung dengan BNPB ataupun rumah sakit setempat agar ada regulasi yang benar-benar cepat ketika nanti ada penularan atau terjadi kasus di sekolah, benar-benar ada early system warning-nya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya tambahkan sebelum bagaimana mengantisipasi, saya ulang lagi. Jadi PTM terbatas ini kan juga sebetulnya sudah ada regulasinya dari Kemendikbud maupun dari pemerintah daerah bahwa sekolah itu boleh melakukan PTM terbatas apabila sudah siap. Kan ada daftar checklist yang harus terpenuhi gitu kan. Ya, daftar checklist tentang ketersediaan sarana prasarana, tersedianya misalnya kerjasama dengan pusat kesehatan terdekat, misalnya dengan puskesmas dan koordinasi dengan Guskopit, itu saya kira sudah ada daftar checklist yang harus diisi. Nah yang kedua, nah ini yang harus saya sampaikan juga, ini barangkali selain daftar checklist, mohon diperhatikan juga dalam hal ini. Jadi kondisi yang tadi saya katakan, jadi sebelum dimulai tracer terhadap semua peserta didik dan warga sekolah, dalam hal ini pendidik dan tenaga pendidikan harus dilakukan. Jadi sudah yakin sebelum dimulai mereka itu adalah memang negatif gitu ya. Jadi bukannya lingkungannya, tapi mereka sendiri negatif. Termasuk juga tracer ini dengan lingkungan keluarganya. Jadi siswanya negatif juga harus kita lihat. Gitu. Saya kira itu. Nah yang ketiga, barangkali persiapannya juga adalah ya sedapat mungkin dan ya semaksimal mungkin ya warga sekolah atau anak-anak yang melakukan PTM dan juga guru-gurunya sudah divaksin. Dan yang keempat, misalnya terakhir ini juga ya kita harus bersikap proporsional supaya artinya ya kasus COVID ini kan virus, saya kira ini sesuatu yang ada tapi bukan segala-galanya gitu maksud saya, sehingga jangan sampai membuat suatu kondisi justru malah menurunkan imun karena anak menjadi cemas, guru menjadi cemas gitu, menjadi ketakutan. Ini kan justru persoalannya menurunkan imun. Justru menurut saya ada penguatan bahwa ya bagaimana caranya dari berbagai sisi gitu, misalnya ditinjau dari berbagai agama pun ya semua memang kita perlu ikhtiar, tapi semua itu bergantung pada takdir Tuhan gitu kan gitu. Nah, itu juga harus diingatkan itu. Itu yang pertama terkait dengan persiapan. Baik, Pak Supardi, kita harapkan. Mohon maaf, Pak Supardi. Saya kira itu sudah ada, Pak. Baik, mohon maaf. Itu sudah ada, dan setiap sekolah harus melakukan kerjasama dengan puskesmas dan lain-lain. Tergugus COVID sudah ada juga. Itu, baik. Pak. Baik, kita harapkan apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi bahan pertimbangan baik dari pemerintah, kemudian dari tenaga kesehatan dan juga sekolah agar bisa saling bersinergi menekan adanya nantinya tidak adanya penularan ataupun klaster di sekolah pada saat PTM berlangsung. Terima kasih Pak Supardi, sehat-sehat selalu Pak. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.